Oke, pastikan semuanya pakai Adobe Animate 2023. Tadi ada yang blank screen, dia tidak mau muncul ini. Tidak masalah sebenarnya ya, bisa kalian gunakan file new nanti. Ini sama ya. File new dengan yang depan ini itu sama. Ini hanya shortcut untuk mempermudah atau mempercepat saja. Tapi intinya kalau membuat file baru itu memang ada di file new. Tampilannya sama seperti ini. eh Oke, karena kalian nanti itu menggunakannya adalah Android, maka pastikan versi yang kalian gunakan adalah Android, ya. Versi yang kalian gunakan adalah Android. Pilihannya di mana, Pak? Berarti posisinya adalah pakai handphone, ya. Ukuran yang paling rendah dan lumayan kelihatan kalau di handphone itu tadi saya searching ada di 960 640. Nggak usah lihat mereknya ya. Pak, aku udah iPhone Pak. Nggak masalah ya. Tapi posisinya kalau kalian menggunakan untuk DMI, desain media interaktif, yang berhubungan itu adalah ukurannya, ya, ukurannya. Kalau kalian nanti desainnya itu potret, berarti height-nya itu yang tinggi. Berarti 960 ini tidak berada di lebar. Kalau seperti ini itu berarti nanti jadinya potret apa landscape? Landscape. Ya. Kalau kalian menggunakannya potret berarti height-nya nanti yang tinggi. Ya, jadinya naik seperti ini. Paham ya kalau aturan ini? Oke. Kemudian platform tipenya ini kalian pilih pakainya ActionScript 3 aja. Ya, ActionScript 3. ActionScript 3. Nanti saya kasih tahu caranya. Walaupun nanti ekspornya di Android, saya kasih tahu caranya. Tapi penggunaan platform tipenya adalah menggunakan ActionScript 3 atau biasa disingkat AS 3.0. AS itu ActionScript 3.0. Oke. Kemudian kalian pilih create. Mungkin agak lama karena saya menjalankan 3 aplikasi yang berat semuanya ya. Waduh. Oke. Kalau mungkin di kalian pada saat create versi handphone itu tidak bisa, silahkan kalian nanti cek posisinya ada di help. Mau turun ya ini. Oke, ada di help, kemudian manage Adobe RSDK. Oke, saya lanjut. Pastikan posisinya RSDK-nya ada isinya. Ya, ini digunakan apa? Ini digunakan nanti pada saat emulator. Ya. Jadi karena versinya Android itu butuh istilahnya ada handphone, sampel handphone yang digunakan, makanya membutuhkan ini RSDK Windows. Pak, kalau udah ada Pak, yang kelas kemarin sudah saya kasih tahu. Di kalian kalau yang belum ada ini, ya, yang belum ada RSDK, langkahnya kalian bisa masuk ke komputer depan, ya. Komputer depan. Kalau di sini itu ThemeOS. Nah, kemudian master. Kalian copy aja RSDK Windows 1. Ya, kemudian dipindahkan ke komputer kalian, kemudian diekstrak file ya. Kenapa? Karena posisinya RSDK ini tidak di dalam folder. Jadi kalau kalian ekstrak here, nanti yo korak karik nanti posisinya. Jadi pastikan di ekstrak file. Klik kanan, ekstrak file, bukan here. Ekstrak file itu nanti dia buat folder sendiri sesuai dengan nama ini. Oke, kalau sudah diekstrak seperti ini, jadi kalau di lokasi saya itu ada di, tak taruh di master. Nah, ini. Kemudian kalian di Adobe Animate tadi, kalian arahkan saja ini di plus, kemudian arahkan ke folder yang sudah kalian ekstrak tadi itu. Kalau saya ada di D, kemudian
master, kemudian arahkan ini aja RSDK, kemudian klik select folder. Nah, target sudah ada karena sudah sama, makanya dia tidak mau didobeli. Kalau ada yang baru, versinya terbaru, kalian bisa dobeli. Oke, itu ya. Ingat? Oke, kalau udah ingat ini saya record, nanti coba saya upload. Oke, di Adobe Animate ini kalian sudah pernah menggunakan? Sudah pernah menggunakan kan? Sudah tahu tool-toolnya sama, cuma yang saya tekankan di sini adalah penggunaan timeline-nya. Oke, di timeline kalau di XD atau di desain yang lainnya kalian tidak perlu membedakan tempatnya. Tapi kalau di sini di Animate kalian harus bedakan. Biar apa? Nanti kalau kalian desain itu nanti tidak acak-acakan. Contohnya misalkan layernya yang pertama saya kasih nama background. Saya ganti namanya background. Oke, saya tambah lagi insert layar yang di atasnya adalah button. Maksudnya bagaimana? Semua yang berhubungan sama button berarti ditaruh di layar button. Kalau background berarti di background. Jadi kalau kalian nanti pas ngedit atau desain di sini, kalau ada yang tidak digunakan untuk desain, kalian tinggal dinonaktifkan aja. Nah, jadi biar tidak ganggu pada saat desain. Kemudian kalau ada tambahan lagi, misalkan karena tadi nanti ada materi, berarti di sini adalah teks yang berhubungan apapun itu yang berhubungan dengan teks taruh di layar teks. Bisa ya? Oke, saya contohkan. Misalkan di sini di frame 1 di background, pastikan diklik dulu backgroundnya. Ada di XD. Ini miliknya siapa ini? Julie. Di mana? Saya copy, kemudian saya paste in place. Oke. Kalau ini kalian harusnya sudah tahu. In place itu berarti dia akan memposisikan sendiri. Oke. Kemudian buttonnya ditaruh di button. Ada berapa button tadi? 2 ya. Oke. Nah, yang saya maksud seperti ini. Bener kangelan 2. Rendet komputer saya. Eleh. Pak, di copy semuanya bisa Pak? Bisa, tapi nanti tidak sesuai sama tempatnya. Makanya saya bilang nanti tetap kopinya satu-satu Pak, biar nanti bisa disesuaikan. Oke, saya contohkan seperti ini. Kalau penaruhan jangan sampai pinggir ya, soalnya kalau pinggir nanti istilah di prinsip pembuatan aplikasi itu nanti kesulitan, tidak user friendly, user compatibility itu penggunaan yang memudahkan pengguna ya, jadi ada tombol yang terlalu mepet itu, padahal kalau di handphone menggunakan jari itu nanti kesulitan, makanya jangan terlalu mepet. Kalau kalian ingin memastikan nanti di play dulu ya, di play dulu. Untuk playnya itu sama dengan animasi ya, control enter atau pakai control kalian pilih test movie, test bukan test movie, test control enter. Oke, desainnya saya lihat lagi, udah. Terus tombolnya nanti yang mana ini Mbak Yuli? Belum bisa. Oke, saya buat yang kedua. Tombolnya mana? Ini malah belum ada dia. Oke, kemudian frame yang kedua, karena ada teksnya, harusnya kalau ada teks ini digunakan taruh di teks ya. Kalau untuk mengaktifkan ini caranya bagaimana? Insert keyframe. Apa bedanya keyframe sama blank keyframe? Oke, perbedaannya jika kalian menggunakan
background yang sama atau ada yang sama di frame sebelumnya, maka menggunakan keyframe. Tapi kalau berbeda, sangat berbeda apalagi, maka gunakan blank keyframe. Gunakan blank keyframe aja. Backgroundnya saya copy. Yang kedua mana ini, Mbak? Oke. Saya paste di sini. Paste impress itu dia akan sesuai urutan. Kalau kalian paste biasa ya kayak gini. Menu utama, kemudian jangan lupa penaruhannya ada di button. Culik ya. Saya contohkan 2 aja deh. Oke, saya punya tombol login enggak ya? Oke, pakai tombol ini aja deh. Saya copy, ini aja saya copy, kemudian saya taruh di animate-nya. Ada di tombol yang ini. Loh, ada support. Apa ini tipenya? Oh iya, beda. Oke, ini PNG, saya pakai yang ini aja. Saya taruh di sini. Alah. File, import to stage. Kalian tahu bedanya stage sama library? Sudah tahu ya? Kalau stage dia akan masuk ke stage-nya dan plus disimpan di library. Kalau library hanya di library. Oke, coba saya masukkan lewat sini, bisa enggak? Harusnya bisa ya. CMK masuk di bahan, kelihatan semua enggak? Oke, sudah bisa sih. Oh, ini bisa. Butuh remove BG. Saya yang tidak remove BG aja, kelamaan. Alah, bodoh ae. Oke, saya taruh di sini. Kelamaan. Oke. Yang perlu kalian ingat adalah setelah desain ini, ya, untuk membedakan mana background, tombol itu adalah nanti pada saat kalian buat dia simbol. Ya. Maksudnya, Pak, button ini itu nanti bisa digunakan menggunakan action script atau menggunakan coding, itu dia harus dirubah tipenya menjadi tipe simbol. Ya. Oke, berarti kan caranya. Caranya adalah untuk merubah menjadi button, kalian bisa menggunakan klik kanan kemudian convert to symbol. Saya ulangi lagi, kalian bisa menggunakan caranya yang pertama adalah klik kanan convert to symbol, atau kalian bisa dengan tekan F8 pada keyboard. Sama ini. Oke. Sama fungsinya. Oke, setelah ada di menu convert to symbol, kalian kasih nama di sini. Simbol button masuk. Jangan ada spasinya. Name-nya lurus terus. Kalau kalian ingin pemisahnya ada di ini, boleh ya. Kemudian tipenya kalian pilih tipe button. Ya, kalau grafik itu nanti gambar yang bisa digerak-gerakkan secara otomatis pakai script. Movie clip itu nanti fungsinya banyak, ada video animasi, ada untuk drag and drop, banyak sekali. Tapi kalau tombol berarti kalian harus pilih button. Ya. Tipenya button, namanya sesuaikan. Ya, jangan sampai berbeda. Iki button masuk terus button suara, nanti bingung kalian. Oke, kalau sudah kalian klik OK. Lihat ya, propertiesnya akan berbeda. Jadi dia sudah ada yang namanya button, kemudian ada yang namanya instant name. Instant name inilah nanti ya yang digunakan untuk dipanggil di script. Ya. Kasih nama juga di sini. Kalau button berarti btn kemudian underscore
masuk. Nama buttonnya apa? BTN itu adalah singkatan dari button. BTN underscore masuk. Oke. Itu adalah cara pembuatan button. Ya, pastikan ini tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti tidak bisa digunakan. Oke, sekarang buat tombol. Ini benar desainnya. Silang sama suara itu lebih kanan yang silang apa yang suara ini, Mbak Yuli? Harusnya anot seperti ini, silangnya itu taruh di pojok. Nah, itu akan lebih familiar digunakan. Ya, familiar itu terbiasa orang menggunakan itu kalau silang itu ada di pojok kanan atas, rata-rata itu. Ya, makanya, lupa aku ameh gawe model sendiri kok Pak. Masa ora oleh? Ya boleh, tapi kalau itu tidak biasa digunakan orang yang ada di Indonesia atau yang lainnya, maka terasa agak membingungkan. Ya. Boleh, tidak ada yang melarang, tapi prinsip itu adalah norma yang harus ditaati. Oke, caranya sekarang. Tombol ini harusnya kalau audio itu ada dua ya, audio untuk suara yang ada radarnya, kemudian audio off-nya adalah audio yang ada silangnya. Harusnya dua ini. Karena nanti contohnya yang saya sudah pernah buat itu dua. Oke, caranya sama, tinggal dibuat button. Caranya bagaimana tadi? Klik kanan, convert to symbol, atau bisa menggunakan tombol F8 ya. Karena ini simbol suara, makanya saya kasih namanya simbol button button suara. Button itu dodol kono sego asem ono sambele ono kecape. Kalian sudah pernah makan sayur bening dengan kecap? Wah, yang button itu kayak gitu terkenal. Sayur asem, sayur bening nggo kecap. Ning kono kuwi enak, tapi nek kowe ngebajal dhewe ning omah, rasane dhewe. Ndak tahu. Pak Ulil langganane ning kono. Oke, kemudian setelah ini dikasih nama. Ini tergantung nanti kalian ya. Contohnya itunya beda. Jadi yang penting instant name itu nanti ini digunakan. Oke, nanti saya contohkan. Kemudian yang ini sama, saya tekan F8, simbol button exit. Dah, ada 3. Udah selesai semua ya. Sekarang yang ada di layar ini Budi ya. Jangan besar seperti ini ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia nebrak seperti ini, secara otomatis yang di sini pun itu tombol dianggap aktif. Paham enggak maksudnya? Ya. Gini, kalau dia ukurannya segini, kalau nanti sudah di tombol, saya klik di sini itu dia bisa. Padahal kan tombol tulisannya ada di sini kan. Nah, makanya kalau bisa diminimalisir, dimepet ke cropnya itu, ya di desain SD-nya di crop ke. Jadi rectangle yang kalian buat motong itu di maskingnya itu kalian pepet ke, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau tombol ini ada di atasnya, kalau saya mau klik materi, coba lihat, saya ngeklik ini, kalau saya klik di sini nanti kadit materi ingin sing nyantol. Nah, nanti bingung ya. Oke, karena ini biar tidak tabrakan saya taruh di atas sama bawah. Oke, KD sama materi. KD. Ya. Simbol button KD. Gampang caranya. Oke, kalau sudah saya contohkan untuk mengaktifkan button ya. Jadi kalau kalian di XD kan sudah ada contohnya di prototype. Saya lihat prototipenya dulu. Kok ada di sini deh. Saya klik di sini prototype. Jadi terus aku melakukan ini, Pak. Table dhuwur. Ini contohnya aku malah bingung. Oke, misalkan saya klik tombol ini, ya, dia pindah ke frame 2, ya, ke frame
2. Oke, caranya adalah ada di button ini ya. Ada di button. Nah, ini ada di button. Kalian klik buttonnya, ya. Kemudian kalian klik kanan, pilih action. Di bateran apa? Marahi malah orang-orang. Ini actionnya ada di sini. Action itu bisa dikeluarkan menggunakan F9 ya, F9 di keyboard F9, atau kalian bisa gunakan yang ada di sini. Ini otomatis keluar biasanya. Action. Oh sorry, ngekliknya bukan di sini. Saya lupa. Ngekliknya itu ada di layernya. Action F9. Perhatikan. F9 ada di button. Saya klik F9. Kemudian kemarin sudah saya bilang kalian saya suruh untuk menghafalkan ya. Saya kasih yang sifatnya tinggal ngeklik, tapi kalian harus perlu ingat alurnya. Saya sudah bilang kalian tidak perlu menghafalkan, tapi kalian perlu ingat alur cara pembuatannya. Kalau ini tidak bisa, saya yakin kalian pasti bingung, walaupun mudah harusnya. Oke, langkah pertama, jadi logikanya harus kalian ingat, jika saya klik tombol ini dia pindah ke frame 2. Ini adalah perpindahan frame ya. Oke. Saya klik dulu buttonnya, kemudian saya tekan F9. Di sini ada pilihan kode snap. Ini adalah fungsi-fungsi script yang bisa kalian gunakan secara otomatis ya. Oke, kalau kalian menggunakan perpindahan berarti pilih timeline navigation. Timeline navigasi. Script yang pertama, kalau kalian menggunakan animasi, saya contohkan lagi, saya minimize, saya control enter ya. Kalau animasi kan seperti ini. Logikanya berarti pada saat saya kontrol enter dia harus berhenti di frame 1. Oh, frame 2 ku. Menunya ada di menunya. Tampilan utamanya ada di frame nomor berapa? 1. Harusnya ada di frame 1. Oke. Berarti logikanya seperti ini. Action. Pilihan yang pertama adalah stop at this frame. Perintahnya itu hanya ini. Dulu saya suruh menghafal ini. Ini keterangannya, stop this frame, the anime timeline will stop, atau pause the. Oke, ini bisa kalian hapus atau kalian minimize, ada di sini boleh. Ya, ini untuk keterangan biar kalian paham. Kalau saya sih saya hapus biasanya. Stop. Oke, saya jalankan dulu, control enter. Berhenti dia ya. Oke. Sekarang perintahnya yang kedua adalah tombol ini jika diklik pindah ke frame 2. Berarti saya ke action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang bisa dibahas. Panggilan kepada Yuliani Widya, Firda Aisyah, dan STB dapat berkumpul di depan TU sekarang juga. Saya ulangi lagi, panggilan kepada Yuliani Widya dan Firda Aisyah, ini Rohma deh. dapat berkumpul di depan TU sekarang juga. Kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pilih action, kemudian sama tadi. Klik kode snap, kemudian perhatikan ini. Klik to, itu berarti ini bahasa Inggris, jadi kalian terjemahan. Klik untuk perintah pergi ke frame dan berhenti. Kira-kira kalau saya mau ke frame 2 itu berhenti atau di play? Play yang perintah pertamanya aja stop ya. Oke, klik frame ya.
saya sarankan pakai frame, jangan pakai next frame and stop ya. Kadang ada errornya kalau itu. Errornya itu next frame-nya dia tidak sesuai. Oke. Go to frame. Nah, perhatikan ini. BTN masuk. Itu nama dari apa tadi? Oke, dari tombol tadi ya. Ya, tombol yang ada instant name-nya namanya adalah BTN masuk. Saya jelaskan alurnya. Jadi BTN masuk ini adalah perintah. BTN masuk add event listener. Listener ini adalah perintah. Jika ada perintah mouse event click. BTN masuk nah ono perintah tekok mouse rupane diklik. Paham ya? Ya, mouse event itu berarti tingkai mouse ya. Rupane diklik, klik kiri ini. Maka perintahnya itu adalah ini. Apa iki? Nganggo bahasa Inggris soalnya ini otomatis. Kalian bisa ganti? Bisa. Saya contohkan. Saya ganti. Tulisan ini adalah perintah. Perintahnya itu merujuk ke fungsi ini. Nama ini dengan nama ini sama enggak? Sama. Karena apa? Makanya saya bilang, jika ada button masuk dapat perintah dari mouse berupa klik, maka jalankan perintah F1 klik to go to and stop at frame. Perintahnya mana ini? Ada di bawahnya. Ini perintahnya. Perintahnya itu di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Perintahnya hanya satu, go to and stop. 5 ini adalah urutan frame-nya. Ya, urutan frame-nya. Frame yang mau dipindah tadi kalau diklik itu pindah ke frame berapa? 2, berarti 5 ini diganti 2. Perintah ini ke sini, perintahnya adalah 2. Pak, wangil Pak tulisannya bahasa Inggris. Ganti ke frame 2. Jangan pakai strip ya, kadang error. Ke frame 2. Karena ini diganti, wajib hukumnya ini harus diganti. Ya. Fungsi tidak boleh sama ya. Nama fungsi ini tidak boleh sama. Kalau kalian sudah pernah buat fungsi ke frame 2, perintahnya ya itu harus. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Perintahnya untuk pergi dan berhenti di frame 2. Oke, sekarang dicoba Ctrl Enter. Oke, saya klik di sini. Oh, tombolnya sudah berbeda. Mouse-nya sudah berbeda kalau ada di sini. Kalau saya klik, bisa? Oke, saya dulu udah kasih tahu itu. Saya suruh menghafalkan kode snap itu. Sampai ini baru saya kasih tahu. Kenapa? Kita orang nyandak. Nah, kon ngapal lo. Ya, terus terang, saya tidak pernah kasih tahu kalau di Animate itu sudah ada fasilitas yang gampang tinggal ngeklik, tinggal pindah. Takon ngapal lo cah, nyanyi do blenger. Wis blenger ya lah aku penting orang ngeluh. Sudah jelas ya? Bisa nggih? Oke, di sini ada beberapa fitur yang kalian gunakan, tapi intinya langkahnya harus diklik dulu tombol mana yang kalian gunakan, baru nanti memilih ini. Ya. Kalau tidak, perhatikan ini. Kalau tidak saya pilih tombolnya dulu, ya tidak saya pilih, saya ngeklik di sini misalkan. Saya masuk ke action script, ya, atau langsung saya ke kode snap. Saya pilih ini. The action request an object to be selected on stage. Jadi disuruh untuk memilih objek yang dipilih di stage-nya. Kenapa? Karena saya tidak pilih button mana yang mau saya aktifkan script itu. Paham ya? Jadi langkah pertama adalah kalian pilih dulu button mana yang mau dikasih kode. Setelah itu baru action script, tekan F9. Kemudian kalian pilih kode snap, pilih perintahnya. Go to frame and stop. Nah, mulai nih. Nah, kalau seperti ini jangan sampai kalian bingung. Ya. Oke, saya hapus. Bisa ya? Oke, mudah itu. Berarti besok pase ya nganggo iki ae Animate. Oke, ya. Jangan kangkung dah, jangan tewel.
Oke, rata-rata semuanya adalah menggunakan button yang sifatnya pindah frame. Jadi kalian desain semuanya yang menggunakan pindah frame, kalian langsung kasih scriptnya. Bisa dipahami ya? Soalnya kalau sound itu nanti beda lagi, butuh lagi desainnya. Nah, tapi di dalamnya kalian enggak. Jadi exit sound itu nanti saya ajari. Yang ini kalian gunakan semua tombol yang sifatnya adalah perpindahan frame. Paham? Semua button tombol yang sifatnya perpindahan frame kalian berikan script ini dulu. Nah, bisa dipahami? Oke, ini salah satu contoh, kalian tinggal gunakan. Menu ya sama, kalau di menu ini tinggal kalian nanti aktifkan buttonnya, pindah ke frame berapa, KD itu ada di frame berapa, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, mudah? Mudah-mudahan bisa. Gampang. Tak takon ngapalno ae. Tapi wis tak dudoi iki sing marai ya. Oke. Itu tadi adalah belum masuk di emulator Android. Kalau kalian selesai nanti saya contohkan di Android. Perhatikan caranya. Kalau kalian ingin melihat di versi Androidnya, kalian klik di luar sini atau kalian bisa masuk di file, publish setting. Untuk tampilannya, targetnya kalian gunakan Android, R for Android. Kemudian kalian klik OK. Ini udah ada OK-nya ini. Oke, tampilannya lebih kecil ya. Oke, kalau saya Ctrl Enter beda ini nanti hasilnya. Allow access. Nah, berarti kan tampilannya beda ya. Ada tampilan Android, ini HP nih. Untuk puntar-puntirnya nih. Ya, karena dia berhubungan sama tampilan. Nanti kalau kalian ini kan modelnya potret kan? Kalau kalian mau Nah, coba saya aktifkan lagi. Wih, ngalah wih. The face gak mau rotate dia. Oke, sama Pak, sama fungsinya. Cuma kalau ini nanti tampilannya di HP. Auto rotation. Ora gelem. Nah, oke. Saya ulangi lagi. Ctrl Enter, kemudian Z ini adalah pergerakan muter ya. Saya kasih muter di sini 90 deh, sowan. 90, kemudian setting, pilih auto rotation. Nah, posisinya HP Android. Kemudian saya klik sama. Nanti KD juga sama. Musiknya nanti juga bisa muncul sendiri. Kalau udah ada skripnya gitu. Skripnya nanti berlanjut, sementara pakai itu dulu. Paling banyak rata-rata adalah perpindahan frame. Betul ya? Oke, itu nanti yang perpindahan frame itu digunakan C dari desainnya. Desainnya lebih cepat ini harusnya karena tinggal apa copy paste. Background kok AB, cuit sampai selesai. Atau kalian yang mau satu-satu monggo, enggak masalah. Itu bagaimana kalian biar bisa cepat sendiri, yang kalian tahu kan kalian sendiri. Oh, cepatku gawe desainnya ini. Oh ya udah, dilanjut itu. Itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Oke, segera untuk dipindah di Adobe Animate biar nanti script yang lanjutannya itu bisa saya kasih tahu. Untuk soalnya yang kemarin saya bilang kuis mudah. Kuis mudah itu kuis apa ya? Ada yang sifatnya mencocokkan. Saya sudah buat contohnya, bisa ada di sini. Jadi harusnya ada dua ya, lebih dari dua harusnya. Jadi posisinya nanti seperti ini juga bisa, atau ada yang usul kok iki? Oh iya wes. Atau usul ya ini nilainya sudah masuk.
Karena apa? Posisinya nanti setiap menjawab harus punya nilai. Kalau pilihan gedetan enak, tinggal klik tambah poin berapa. Oke. Ini yang sifatnya mencocokkan. 5 kayak ono gempa aja. Del. Oke, jadi jangan monoton ya. Atau ada jawaban yang sifatnya ada ABC, tapi dia langsung bentuk visualnya. Contohnya misalkan ada pertanyaan yang sifatnya itu pilihannya dibuat langsung gambar, tidak usah ABC ya. Itu akan cenderung lebih menarik di anak-anak ya. Contohnya pilih gambar di sini yang hewan yang memakan tumbuhan. Nah, bentuknya gambar, ojo langsung milih tulisan, bosen monggo. Atau gambarnya itu nanti pilihannya dibuat animasi, itu kan bisa. Kalau dimasukkan di Animate, kalian download animasi, misalkan gajah melaku dewe. Kalau kalian taruh di situ itu nanti bentuknya animasi sama. Kan lebih menarik dia. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, itu mungkin yang saya sampaikan dulu tentang skripnya. Jadi kalian pelajari yang ada di sini untuk perpindahan frame-nya, contohnya. Untuk yang belum paham bisa tanya temannya dulu, kalau yang memang mentok berarti ya bisa tanya ke saya. Oke.